Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 6 tema 1 Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1 Tumbuhan sahabatku pembelajaran 2. Oh ya teman-teman, di sini Kak Wafik sudah sediakan video lanjutan, video dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari kelas 6 itu mulai tema 1 sampai tema akhir. Kalian bisa lihat di channel Kak Wafik atau di playlist Kak Wafik. Jangan lupa like, komen, subscribe ya. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Siapa yang tahu ini tumbuhan apa? Ya, ini adalah bawang merah. Di Asia Tenggara, banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun, di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakaian bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004 jumlahnya mencapai 160.800 ton per tahun. Wow, banyak ya. Nah, untuk materi matematika Kak Wafik buatkan video sendiri ya, video terpisah. Kalian bisa lihat di channel Kak Wafik atau di playlist atau mungkin di kolom komentar ya. Matematika halaman 19 sampai 22 ya. Kak Wafik pisah dengan ini karena ada beberapa sekolahan yang tidak membahas matematika pada buku tematik. Seperti itu. Ayo berdiskusi. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Nah, seperti apa? Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo yang membantu Edo ketika sakit atau ketika masuk angin? Nah, sikap teman-teman Edo itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Membantu teman yang sakit merupakan salah satu pelaksanaan dari sila kedua Pancasila. Kalian bisa menuliskan semuanya atau mungkin menuliskan sampai titik ini saja sudah benar. Ini ada pada halaman 23 ya. Nah, di sini pahami kelima sila Pancasila berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan lambangnya ini ya teman-teman. Ada bintang, ada pohon beringin, padi dan kapas. Bersama kelompokmu, diskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila berikut. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, toleransi terhadap agama lain, kepercayaan lain, kerukunan antar umat beragama, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama, tidak mencemooh atau menjelek kepercayaan orang lain, mengejek ya, lalu menganggap jelek kepercayaan orang lain, seperti itu ya. Ini Kak Wafik sebutkan 5, ketika kalian ingin menyebutkan 3 di antaranya saja itu sudah benar ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu seperti menghargai hak asasi manusia,
Nah, manusia itu sama derajatnya. Solidaritas antar kawan, perdamaian, sikap tenggang rasa, dan saling tolong-menolong harus diutamakan ya. Nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi. Ini juga bisa kalian tulis 3 saja. Kalian mau tulis semuanya itu lebih baik ya. Tahukah kamu bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut? Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, toleransi, kerukunan antar umat beragama. Lalu nilai yang terkandung dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama, lalu perdamaian. Nah, di sini ada beberapa gambar, coba kalian amati. Ada kerukunan dalam beragama di sini, teman-teman. Nah, walaupun kita berbeda agama, kita harus saling membantu, tolong-menolong, seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa gambar ya. Oh ya, di sini Kak Wafik sudah buatkan maket atau mungkin gambar seperti ini yang dilapisi dengan styrofoam. Ketika kalian membutuhkan, kalian bisa beli di toko Kak Wafik ya. Kak Wafik sertakan di kolom komentar. Nah, ini menjenguk orang sakit, teman-teman. Lalu bekerja sama tidak memandang ras, suku, dan lain sebagainya. Saling tolong-menolong. Nah, seperti ini ya. Mengutarakan pendapat, sopan santun. Ini adalah suatu gambar-gambar yang sangat harus kita teladani, teman-teman. Perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 dan perilaku yang sesuai dengan sila kedua ya. Nah, pada gambar-gambar tadi yang sesuai dengan sila ke-1 adalah 2 orang dari umat Hindu dan umat Islam yang saling merangkul. Itu ada pada gambar pertama. Ini G itu maksudnya gambar pertama gitu ya. Kalian bisa tulis gambar pertama atau mungkin kalian tulis lengkap seperti ini. Lalu gambar kedua, seorang muslim yang memberikan bantuan kepada biksu. Gambar ketiga, kegiatan ibadah masing-masing agama yang dianutnya. Lalu gambar keempat itu masuk perilaku yang sesuai dengan sila kedua, teman-teman. Sejumlah anak-anak yang datang menjenguk kawan yang sakit itu termasuk pengamalan sila kedua. Siswa SD berdiskusi bersama-sama. Seorang anak yang menolong temannya yang sedang jatuh. 2 orang siswa di mana salah satunya mengacungkan jari. Nah, ini wujud persamaan hak atau bebas mengutarakan pendapat. Nah, seperti itu. Gambar yang terakhir tadi masuk ke sila kedua ya. Seorang anak yang mencium tangan orang tuanya. Nah, itu bukti sopan santun, teman-teman. Ini ada pada halaman 26. Lalu di sini kalian mendapat tugas untuk memberi contoh 3 perilaku dan pilih 2 untuk kalian terapkan sehari-hari. Nah, 3 contoh ya, yaitu taat kepada perintah agama dengan cara rajin beribadah sesuai agama yang dianut. Saling menghormati antar umat beragama, caranya mempersilahkan teman melakukan ibadah sesuai kepercayaannya. Tidak memaksakan agama ke orang lain dengan cara tidak membandingkan agama sendiri dengan agama orang lain. Tidak merasa agama orang lain itu jelek dibanding kita atau yang lainnya ya. Kita harus saling toleransi. Lalu berikan 3 contoh perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila kedua, teman-teman.
membantu korban bencana alam, mencintai dan menyayangi teman dengan cara menolong semampunya apabila dibutuhkan, tidak semena-mena kepada mereka, tidak membeda-bedakan derajat manusia yang satu dengan yang lainnya dengan cara bergaul dengan semua teman, tidak memandang agamanya itu berbeda, dari ras berbeda, kita harus saling bersama menyatu ya. Ayo berkreasi. Nah, di sini ada kreasi teman-teman, yaitu membuat patung ya. Nah, seperti ini, patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Nah, seperti ini. Kalian bisa membuatnya dengan tanah liat. Bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Nah, menurut saya patung tersebut sangat menarik dan indah. Mungkin bisa dijual. Kenapa? Karena memiliki kreasi atau nilai seni. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut? Nah, membutuhkan ketelatenan, kreativitas, kemampuan seni, teman-teman. Kadang ada beberapa orang yang memiliki jiwa-jiwa seni gitu ya. Menurutmu bagaimana cara membuat patung tersebut? Mudah saja dengan teknik cetak, tekan, dan ukir. Kamu telah mengamati berbagai patung Nusantara dari tanah liat. Nah, sekarang kalian mendapat tugas untuk membuat patung dari tanah liat. Nah, seperti ini ya. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitarmu. Nah, jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah berikut. Ini adalah cara untuk membuat plastisin ya. Ada 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Nah, kalian bisa menyampurkan terigu, garam, dan minyak ke dalam satu wadah, lalu kalian tuangkan air hangat sedikit demi sedikit atau bertahap. Lalu tanah liat menjadi sedikit lembek. Nah, kalian harus berhati-hati dalam membuat tanah liat tersebut. Jangan sampai terlalu banyak air atau mungkin kurang air. Kamu baru saja mencoba bahan untuk membuat patung. Berlatihlah terus agar kamu terampil membentuk model. Ayo renungkan, Kak Wafik akan bahas ayo renungkan. Bagaimana sikapmu selama mengerjakan tugas? Apakah kamu bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan? Nah, saya melakukan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Apakah kamu berani dan percaya diri ketika membuat adonan plastisin sendiri? Nah, tentu saja karena saya membuatnya sendiri dan saya benar-benar sungguh tentu saja karena tugas ini saya buat dengan percaya diri dan berani mempertanggungjawabkannya. Apakah kesiapanmu hari ini sudah keliru? Apakah sikapmu hari ini sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sila ke-1 dan ke-2? Misalnya saja sudah gitu ya. Nah, ini bisa kalian jawab sesuai dengan kondisi kalian masing-masing, sesuai dengan pengamalan kalian masing-masing. Diskusikan bersama orang tuamu cara menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila ke-1 dan ke-2 di lingkunganmu. Sampaikan kepada gurumu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.